Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mak Saufa. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Mak Saufa mau sharing-sharing kegiatan emak belanja dan juga jualan emak hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah, ternyata jualan takjil di kala Ramadan itu sangat-sangat menyenangkan sekali ya Bunda ya. Dan untuk hari ini emak mau jualan piscok dan juga lontong isi wortel dan juga kentang. Jadi ini tuh di rumah sebelum belanja tadi emak udah bikin adonan untuk berasnya ya. Jadi beras di sini cuma beras, air, daun salam sama dikasih masako 1 bungkus. Nah, untuk takaran berasnya 1 liter, airnya 2 liter. Jadi pertama-tama emak masak dulu di magicom, selanjutnya emak taruh di dalam wajan dan emak tambahin airnya, terus diaduk-aduk jadi lontong kayak gitu ya Bunda ya. Jadi sangat-sangat praktis kalau buat emak dengan cara seperti ini. Nah, setelah seperti ini tinggal diaduk-aduk aja, bisa dipukul-pukul kayak gitu ya. Pokoknya biar jadi lontong gitu, biar berasnya nanti hancur kayak gitu Bunda ya. Nah, kalau hancur gitu kan bisa lengket gitu. Selanjutnya untuk belanjaan hari ini, jadi emak tadi tuh udah beli daun pisang, ini tuh Rp3.000. Selanjutnya emak juga beli wortel Rp3.000. Dan untuk isiannya emak juga tambahkan kentang Rp5.000. Nah, untuk piscoknya di sini emak beli kulit lumpia ini 3 gulung, ini harganya 6.000. Terus untuk coklatnya itu 4.000. Dan selanjutnya untuk pisangnya ini Rp5.000. Nah, emak juga tambahkan untuk belanja teri karena emak pengen bikin sambal teri untuk Pak suami. Untuk anak-anak di sini emak udah belanja telur 1/2 kilo. Jadi yang 4 bijinya itu digoreng, diceplok di pagi hari, dan 4 bijinya juga dimasak di malam hari ketika buka. Di sini emak jelaskan bahwa hasil jadinya untuk si lontongnya ini hasilnya 50 biji. Ini emak jual 40 biji aja. Nah, untuk piscoknya jadinya itu 18 biji dan emak jual cuma 8 biji aja karena sebagian itu memang untuk takjil di rumah gitu ya Bunda ya. Jadi emak udah nggak nambah takjil lagi, dan kadang ada sisa juga bisa untuk tambahan takjil di rumah, enaknya seperti itu. Nah, untuk hasil jadi belanjaan semua emak itu tadi kan totalnya 39.000. Nah, selanjutnya untuk hasil penjualan, kalau lontong itu alhamdulillah pasti habis ya Bunda ya, karena di sini tuh udah jadi adat kalau buka puasa itu pakai lontong. Nah, alhamdulillah untuk penghasilan dari lontong tadi emak jual 5.004. Jadi penghasilannya adalah 50.000 dan untuk piscoknya 10.000. Jadi total semua yang emak dapat 60.000. Alhamdulillah kan. Jadi di sini yang bikin emak semangat tuh yang pertama untuk jualannya itu emak dapat penghasilan. Yang kedua, di sini emak juga udah sekalian masakin untuk takjil keluarga. Dan yang ketiga, apabila ada nggak laku atau sisa, kita nggak perlu takut karena bisa kita bagikan seperti itu. Pokoknya itu yang bikin emak kayak semangat gitu. Alhamdulillah wa syukurillah sih. Oke, untuk proses pembuatannya, jadi ini tadi untuk wortel dan juga kentangnya udah diiris-iris. Nah, selanjutnya sambil nungguin si lontongnya tadi udah selesai gitu ya Bunda ya, untuk berasnya di sini emak sambil nungguin waktunya, emak ngelipetin untuk si piscoknya. Nah, piscok ini kesukaan si anak-anak ya, Mas Hasan sama Dede Arkan. Jadi makanya ini tadi udah habis duluan sebelum dijual ya, tinggal 8 biji aja. Alhamdulillah sih, alhamdulillah, maksudnya bisa sambil masakin untuk keluarga. Itu sih intinya ya. Jadi jangan sampai mengabaikan kewajiban kita juga. Untuk jualan emak yang pertama itu kan kemarin emak jualan mie itu kayaknya kurang gitu ya Bunda ya antusiasnya. Nah, ketika emak bikin lontong itu alhamdulillah lontongnya itu selalu sold out. Ya 1 jam 1 jam setengah pertama itu udah langsung sold out gitu. Alhamdulillah wa syukurillah. Untuk jualannya ini emak tuh ngegelar di lapak di depan gang perumahan emak.
Nggak cuma itu, jadi emak juga, pasarin atau iklanin di, niaga gitu ya Bunda ya. Jadi niaga di grup WA gitu, jadi, bisa delivery order. Jadi, satu gang di sini, ada ibu-ibu di tetangga-tangga emak gitu. Ada yang jual kolak, ada yang jual risol, ada yang jual sosis Solo. Jadi kita tuh satu paket gitu, ada yang jagain anak-anak tugasnya, ada yang jaga lapak, ada yang tugasnya istilahnya apa ya, nge-DO, delivery kayak gitu. Alhamdulillah wa syukurillah, dari situlah ya ya Bunda ya, alhamdulillah bisa, kita bisa saling, istilahnya belajar jualan bareng gitu. Selanjutnya Emak bakal kasih resep untuk bikin lontongnya. Di sini Emak pakai saori, irisan bawang merah, bawang putih, dan juga daun salam. Nah, Mak kalau, kadang kasih cabe, kadang enggak gitu ya Bunda ya. Pokoknya tergantung kita maunya bikin pedes atau enggak. Kalau mau bikin pedes tinggal diirisin cabe, kalau enggak pedes ya enggak usah, kayak gitu aja. Nah, untuk penyedapnya di sini Mak kasih Masako, karena Mak masih pakai produk itu ya Bunda ya. Mohon maaf banget karena untuk, merek yang lain di sini Mak belum nemu ya di sekitar sini. Jadi pertama-tama tinggal ditumis aja bawang merah, bawang putih, terus, dan cabenya. Nah setelah itu masukkan, wortel dan juga kentangnya, tambahkan air dan biarkan si kentang dan wortelnya ini empuk. Nah setelah airnya menyusut, masukkan saori, tambahkan masako, dan udah diaduk-aduk ya. Jadi kalau semama kita udah dapet satu resep dan udah enak rasanya, jadi kesananya itu pakai resep itu terus. Karena kita kan nggak bisa nyoba ya karena puasa kayak gitu loh Bunda. Jadi di sini emak nggak pakai garam sama sekali dan memakai masako 2 bungkus kayak gitu, dan rasanya udah pas ya. Di sini untuk isiannya memang harus agak asin sedikit gitu, agak asin sedikit. Nah, part selanjutnya adalah menunggu si wortel dan juga kentangnya ini empuk. Jadi diaduk-aduk aja terus gitu ya Bunda ya. Kalau kira-kira airnya udah menyusut dan belum empuk, bisa ditambahkan air lagi. Kayak gitu aja pokoknya ya. Jadi rahasia enaknya isian itu kita bisa tambahkan saori. Kalau menurut emak itu rasanya jadi enak banget. Jadi nanti tuh rasa lontongnya bakal agak-agak spesial gitu loh Bun pokoknya. Jadi bisa dicoba di rumah ya. Ini juga emak dapat resepnya dari nggak sengaja sih pas scroll-scroll aja resep supaya, soalnya emak di sini kan nggak bisa nyobain, nggak bisa nyicip. Jadi emak benar-benar pastikan takarannya itu segitu terus gitu ya Bunda ya. Nah untuk lontongnya ini di hari pertama emak belum nyobain untuk membuat sambal kacang. Tapi untuk di hari kedua jadi udah ada request ya untuk kasih sambal kacang. Jadi kedepannya bakal emak tambahkan sambal kacang supaya lebih menarik aja gitu ya Bunda. Dan udah kayak ada temennya gitu loh Bunda. Temennya lontong pasti pada nyari sambal kacang gitu. Jadi untuk adat di sini ya Bunda ya, mereka itu untuk buka puasa kebanyakan tuh pada pakai lontong, ada gorengan dan juga kolak seperti itu. Kalau biasanya emak dulu di Jawa gitu ya Bunda ya, paling kolak ya kolak gitu, gorengan gitu. Nah kalau di sini ini tuh mereka makannya lontong dulu, nggak makan nasi gitu ya Bunda ya, makan nasinya setelah taraweh kayak gitu. Jadi lontong di sini bisa kayak bikin kenyang sementara. Nah nanti sekitar jam 8 jam 9 setelah taraweh mereka baru makan. Nah termasuk emak juga jadi ke bawah gitu ya Bunda ya. Jadi memang enak banget rasanya kalau kita udah makan lontong pas buka, terus minumnya meskipun cuman es sirup kayak gitu aja udah cukup gitu ya Bunda ya. Itu tuh udah enak rasa perutnya, udah kenyangnya itu pas, nggak terlalu kenyang banget. Terus pokoknya bisa alhamdulillah deh melegakan gitu. Nah ini untuk daun pisangnya, jadi emak potong-potong, selanjutnya emak lap-lapin. Nah untuk ini ya, ini tuh kan karena hari pertama emak bikin lontongnya, jadi mungkin nanti emak agak-agak kagok gitu ya, karena udah lama banget nggak ngebungkus lontong. Tapi insya Allah di hari kedua, hari ketiga itu udah lemes banget cara ngebungkus lontongnya ternyata. Karena ini hari pertama emak jadi masih kayak ribet-ribet gimana gitu loh Bunda ya, karena maklum lah ya udah lama banget nggak bikinnya. Jadi harap dimaklum aja. Nah di sini bunda-bunda bisa coba ya nanti ya mau bikin lontong, mau dijual atau mau buat takjil sendiri, itu is oke aja. Pokoknya ini tuh resep dari emak.
Insya Allah ini tuh udah pas banget. Nah, untuk bikin lontongnya emak ulang ya. Jadi pertama emak masak nasi seperti biasa di Magicom. Nah, selanjutnya untuk airnya itu 2 kali lipatnya ya bunda ya. Seumpama kita masak 1 liter, berarti airnya 2 liter. Itu takaran dari emak. Nah, jadi tinggal kita tambahin aja nanti ketika udah matang nasinya. Emak tinggal belanja ke pasar. Nah, udah jadi nasi, lalu emak taruh di wajan. Dan emak tambahkan air 2 kali lipat. Setelah itu diaduk-aduk aja. Tambahkan daun salam, serai, dan juga masako 1 bungkus. Terus ditambah sedikit minyak juga. Nah, setelah itu diaduk-aduk terus sampai hancur ya. Bisa sambil diaduk-aduk terus pokoknya sampai kira-kira berasnya itu bisa menjadi lontong gitu loh bunda. Karena kalau udah diaduk-aduk udah hancur gitu kan bisa lengket, bisa nanti tuh hasilnya tuh lebih padat gitu. Oh iya, apa kabarnya bunda-bunda semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bunda-bunda semua semoga senantiasa dilancarkan puasanya hari ini dan juga bunda-bunda semua diterima semua amalannya ya bunda-bunda ya. Jangan lupa juga untuk selalu dan senantiasa menambah amalan-amalan ketika di bulan puasa di bulan Ramadan ini ya. Jadi ketika contohnya ya, maksudnya ketika masak kita bisa sambil dengerin ceramah, dengerin murotal dan lain sebagainya. Dan ini adalah salah satu cara emak supaya emak tuh tetap istilahnya keuangan emak tetap aman ketika di bulan Ramadan, yaitu ketika harga-harga pada naik, jadi emak jualan aja. Dan jualan yang pas banget ya, jualan lontong ya, karena di sini memang kalau buka puasa itu memang pada makannya tuh makan lontong gitu. Insya Allah itu laris manis ya bunda ya. Apalagi isiannya itu wortel dan kentang. Kalau untuk pedas atau enggaknya itu bisa disesuaikan aja ya. Mungkin bisa sesuai request dan lain sebagainya. Jadi dengan berjualan seperti ini alhamdulillah dapat uang. Terus kita juga istilahnya ini ya bunda ya, bisa sambil masakin takjil di rumah. Nah, setelah itu kita juga seumpama hasil jualannya seumpama masih sisa, bisa kita bagikan kepada sesama gitu ya bunda ya. Jadi dapat pahalanya, terus dapat kewajibannya kita memasak juga dapat. Terus pokoknya insya Allah kalau kita lakukan dengan istilahnya ikhlas ya, ikhtiar kita ya seperti ini, alhamdulillah wa syukurillah, pokoknya sangat-sangat menyenangkan sekali. Dan ini dia jadinya ya, hasilnya lontong buatan emak, alhamdulillah wa syukurillah. Dan demikianlah vlog emak kali ini, semoga bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau emak ada salah-salah kata. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu vlog emak selanjutnya.